siang, pagi menjelang siang hari ini ya. Alhamdulillah ada 21, 22 nih, bertambah terus. 22 partisipan kita yang sedang mendengarkan, insya Allah, bincang-bincang kita sama tamu spesial saya di hari ini. Ini Kak Kanda yang sangat inspiratif sekali. Ya saya panggil Kanda saja ya, karena saya Ya, sangat hormat ini sama beliau. Apa kabar Kanda Arianto Burhan Makkah? Sehat Ki? ya, alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Masya Jadi, Allah. bagaimana kabar? Sehat? Sehat Kanda, Alhamdulillah. Masya Allah. Ini kenapa saya bilang inspiratif ya teman-teman? Karena beliau ini banyak membantu teman-teman UKM juga, khususnya teman-teman anak-anak muda untuk terus berusaha sama seperti beliau. Beliau itu dari nol membangun bisnis sampai sekarang yang banyak dikenal sama masyarakat Sulawesi Selatan khususnya. Jadi Kanda Burhan, Arianto, Kandanto, ini teman-teman kita ternyata bukan hanya dari Sulsel ya, ada juga dari Padang. Oh ya, Masya Allah. Jadi ini seluruh Anda. Indonesia. Iya, jadi kemarin bahkan minggu lalu ada dari Depok, dari Jakarta. Jadi mudah-mudahan ini ada yang lebih jauh lagi ya, tidak hanya Masa. di sekedar Sulawesi Selatan. Nah saya sebelum saya tanya-tanya ke Kanda Anto ya, saya panggil Kanda Anto saja. Nah, saya perkenalkan nama lengkap Arianto Burhan Makkah, lahir Pindrang 9 Juni 1977. Wow, masih muda ya kan, masih muda, semangat. Alamat beliau ya, ini di Harmony Residence, Kota Makassar. Nama ibu Hajah Normawati, nama bapak Hajah Burhan Makkah. Nah, pengalaman beliau ini paling keren nih, teman-teman. Pengalaman beliau ada di pengendali wilayah harian Tribun Timur, ya. Terus pimpinan umum Koran Makassar, ada juga fasilitator PNPM, CEO Kaila Davis Group, ini bisnis beliau, Direktur Utama PT 5 Menara Raja, Direktur Utama PT Perisai Patrio 234, dan Komisaris Utama PT Aher Bahtera Mobilindo. Nah, Masya Allah. Nah, beliau juga ini kalau di pendidikan formal, SD Negeri Pindrang 8 Pindrang, SMP Negeri 1 Pindrang, SMA Negeri 1 Pindrang, dan S1 Teknik Sipil UMI. Informa beliau alumni Lemhanas RI. Ya, terus pengalaman organisasi, wow, ini kalau saya baca pengalaman organisasinya Kanda Burhan ini panjang banget ini. Nah, beliau sekarang itu wakil ketua HIPMI, ya Kanda ya. Ya. Ya, lanjut aja dulu. Terus ketua Garda Nusantara. Terus beliau juga ketua Himpunan Pengusaha Online Internasional, HIPOSUL Kanda ya. Saya Dan ketua pengurus harian Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Sulsel. Masya Allah. Ini apa teman-teman? Kita bisa mengorek-ngorek pengalaman beliau yang sudah lalang melintang di dunia bisnis. Kata orang ya, ada kata orang, kalau kita belajar sama orang yang punya pengalaman 10 tahun, kita menghemat waktu kita 10 tahun untuk belajar. Nah, sekarang saya mau diskusi sama Kanda Arianto Burhan Makkah. Bagaimana Kanda? Sehat? Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Sehat luar biasa. Masya Allah. Nah, Kanda, saya mau tanya satu pertanyaan yang saya dapat bocoran ini. Yeah. Kanda Anto mulai bisnis katanya 250 rupiah, 250 ribu rupiah. Ya. Nah, kalau orang sekarang mau bisnis, itu kalau tidak ada modal, susah Kanda. Bagaimana bisa itu? Bisa bisnis dari hal yang sebenarnya kecil sekali. Ya. Kalau orang mau bisnis. Silakan Kanda.
Dijawab. Ya. Terima kasih Dinda Sul. Mungkin sedikit saya koreksi tadi terkait jabatan saya di Wakil Ketua Umum HIPMI Sulawesi Selatan. Alhamdulillah bulan yang lalu, 3 minggu yang lalu saya sudah purna karena umur saya sudah lewat. Oh, purna. Nah, sekarang alhamdulillah dipercaya sebagai Wakil Ketua Umum Kadin, Kamar Dagang dan Industri Sulawesi Selatan. Jadi alhamdulillah meninggalkan jabatan, ya naik lagi sedikit pangkatnya. Nah, gitu ceritanya. Nah, saya kira koreksi saja. Ya. Iya, kan. Makasih kan. Jadi ya. Terus terkait apa ya tadi mengenai modal 250.000 itu pernah memang kalau nggak salah tahun 2009 kalau nggak salah satu koran ternama di Sulawesi Selatan ini pernah mengangkat histori terkait perjalanan hidup saya menjadi seorang pengusaha. Di awal mula memang modal 250.000 ini ya, itu di tahun 2004 dengan modal 250.000. Ya waktu itu mungkin ya semua sih nggak terlalu mahal ya. Jadi modal 250.000 ini memang saya gunakan seefektif mungkin. Jadi sebagian saya gunakan untuk membuat perusahaan. Jadi perusahaan pertama saya itu namanya CP Kaila Rizky Utama. Terus sebagian lagi uangnya saya pakai untuk buat kartu nama. Sebagiannya lagi saya pakai untuk operasional. Beli bensin, waktu itu masih pakai motor. Nah, modal ini modal utamanya sebenarnya perusahaan dan kartu nama. Dengan adanya kartu nama, setiap bertemu dengan seseorang, saya nitip kartu nama saya. Yang serunya adalah di setiap sudut-sudut tempat, waktu itu masih kos saya ya. Di kos saya itu, jadi saya simpan pas di belakang pintu, simpan kartu nama saya. Di depan cermin simpan kartu nama saya. Pokoknya yang mana saja area dalam kos-kosan saya itu yang bisa saya sentuh, maka itu saya pasang kartu nama saya. Jadi tulisannya itu Kaila Rizky Utama Direktur. Nah, di situ saya bercermin, lihat kartu nama saya, Arianto Burhan Maka, Direktur. Wah, ternyata saya sudah direktur, tapi masih naik motor, masih kos-kosan. Nah, akhirnya itu yang memicu saya untuk terus bergerak. Ya, alhamdulillah bisa sampai di sini sekarang. Ya, walaupun semua masih tetap terus berjuang, belajar terus, karena yang namanya pengusaha itu memang sudah ditakdirkan untuk berjuang terus. Tidak ada pengusaha yang mungkin orang bilang sudah settle, kemudian dia hanya menikmati, tidak. Dia harus terus berjuang. Karena seorang pengusaha itu punya karyawan yang mesti dihidupi terus, harus berpikir untuk menambah income perusahaan supaya bisa lebih banyak mensejahterakan orang. Kira-kira begitu, Dinda Sul. Masya Allah. Ini menarik ini Anda. Kartu nama nih, dari awalnya kartu nama. Nah, pengalaman apa dari kartu nama itu kan, yang didapat? Yang serunya atau yang paling menarik kan, pas didapat kartu nama. Nah, kita kan kalau direktur Kinamata baru naik motor kan ngalik-ngalik gitu. Ya, betul. Ya itu tadi pengalamannya. Karena saya sengaja simpan di area-area yang bisa saya lihat. Begitu saya lihat, waduh, saya ini sudah direktur, masa sih pakai motor? Masa sih masih kos-kosan? Nah, gitu. Jadi motivasi kartu nama inilah salah satu yang mendorong saya untuk terus bergerak. Ya, di samping itu memang dengan kartu nama ya perform sedikit meningkat lah. Begitu orang di kartu nama, malah sudah ini direktur ini. Cuma ya dulu-dulu sih kalau dulu-dulu begitu ada acara, mau selesai acara ya kita istilahnya ini cukup pergi ambil motor. Jadi kita dinilai, wah ini direktur baru pakai motor. Nah, maaf, jadi ya begitulah gambaran seorang pengusaha memang penting performance itu penting. Karena itu menyangkut kepercayaan. Tapi seiring waktu, begitu orang sudah mengenal nama kita,
Ya mungkin seperti Bob Sadino yang hanya pakai celana pendek kan, tapi beliau udah terkenal di mana-mana. Ya dia nggak perlu lagi perform karena namanya sudah ada di mana-mana. Orang sudah tahu kredibilitas dan sebagainya, makanya dia nggak perlu lagi perform sebenarnya. Nah, jadi ya mungkin seperti itulah. Sama mungkin seperti saya mungkin ya. Mungkin waktu semakin tua umur, orang semakin kenal, usaha juga semakin baik. Ya saya tidak perlu lagi perform. Mungkin saya naik sepeda lagi, mungkin ketemu sama relasi. Betul. Gitu kira-kira. Nah, Kak, kita tadi bilang juga kalau bisnis itu tidak hanya untuk kita, tapi orang lain. Iya, Kak, silakan bilang. Kita bilang tadi bisnis hanya kita ya, bicara tentang kita tumbuh besar, tapi ada karyawan di situ. Nah, bagaimana seorang Arianto Burhan Makkah yang membangun bisnis dan melihat tidak hanya tentang dirinya, tapi juga orang lain, terutama karyawan, Kak. Ya, bagi saya karyawan adalah aset utama. Karena mereka lah yang bekerja, mereka yang tahu secara detail apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan dan membesarkan sebuah company. Jadi itu adalah yang terbesar. Jadi alhamdulillah bagi saya itu karyawan adalah sahabat. Karyawan itu adalah sahabat bagi saya. Mereka selalu saya posisikan sebagai seorang sahabat. Jadi segala keluh kesah mereka itu ya tentu saya perhatikan. Apa yang menjadi keluh kesah mereka tentu saya perhatikan, tentu dan ya yang pasti dalam batas-batas kewajaran. Ya karakteristik karyawan pun juga kan pasti berbeda-beda. Memang ada tipikal beberapa karyawan memang yang tingkat loyalitasnya tinggi, kemudian kinerjanya bagus. Ada juga memang yang betul-betul berpikir bagaimana caranya mendapatkan benefit dari pekerjaan yang dilakukan. Nah, dari karakteristik berbeda dari setiap karyawan ini ya tentu perlakuannya berbeda-beda juga tidak. Makanya ya kita memang harus pandai-pandai aja mengatur, pandai melihat-lihat siapa-siapa kira-kira pola treatmentnya kira-kira. Treatment yang kita lakukan untuk para karyawan-karyawan kita. Begitu, Linda. Jadi ada pola organisasi juga, Kak. Jadi ini dari pengalaman tak banyak tadi sama organisasi, itu juga yang diterapkan di perusahaan, begitu, Kak? Nah, saya terapkan seperti itu. Gitu tadi. Saya terapkan model, ya itulah saya bilang. Model memang kenapa saya bilang saya menganggap karyawan sebagai sahabat, karena memang saya alhamdulillah matangnya di organisasi. Itu memang matangnya di organisasi, jadi saya paham betul bagaimana mengelola sumber daya manusia, bagaimana mentreatment sumber daya manusia. Jadi saya paham betul caranya. Teman-teman, sambil saya diskusi sama Kanda Arianto, teman-teman yang lain yang sudah ready, silahkan kalau ada yang mau bertanya, ya ngajukan diri atau silahkan ditulis di chat. Insya Allah nanti kita akan ada sesi tanya jawab juga dari peserta sama ke Kanda Arianto. Ya, di sini ada Ifal, Umairah, Amsal, ya, Almerta, ya, Juan, Ganif, dan lain sebagainya. Oke, silahkan bertanya. Dan ini karena ini 1 jam, kita sangat dibatasi oleh waktu dan menjelang duhur juga. Insya Allah kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Nah, insya Allah ini semakin hebat, ini semakin dalam lah. Setidaknya saya mau nanya-nanya soal pengalaman banyak hal yang sama Kanda Burhan ini, yang selalu sebenarnya anak-anak muda ini selalu minder. Itu karena misalnya ini Kanda, kita dari kampung Kodong, dari kampung tidak tahu apa harus dibikin. Apa yang sebenarnya harus dipikir sama teman-teman yang bukan yang berasal tidak dari kota, terus dia berjuang dari bawah. Apa yang dia harus lakukan? Ya, kalau berbicara dari kampung, saya juga dari kampung. Iya. Mungkin saya lebih kampung dari yang lain-lain. Dari Pindrang tadi, dari SD, ya. Masya Allah. Jadi tahun 95 saya mulai kuliah di Makassar. Saya mulai berjuang.
Jadi sebenarnya persoalan kampung dengan orang kampung apa ya, itu dikotomi yang tidak perlulah. Karena apalagi kalau mungkin berbicara Makassar ini adalah wilayah heterogen, ya yang mana banyak mungkin lebih banyak dari kampung lah yang di Makassar ini. Jadi sebenarnya persoalan memulai sesuatu itu hanya persoalan kepercayaan diri aja. Kepercayaan diri. Bagaimana kita membangun jaringan, kemudian membangun pertemanan. Ya kalau kita mau jadi pengusaha, habitnya harus dirubah, habit, kebiasaan. Kalau kita mau jadi pengusaha, maka kita harus bergaul dengan pengusaha. Tidak mungkin kita jadi pengusaha kalau kita bergaul dengan mungkin anggaplah para crosser, pemain bola. Kita tidak akan jadi pengusaha. Karena habitnya harus dirubah. Itu yang saya lakukan di langkah-langkah awal. Walaupun sebenarnya sebelum saya jadi pengusaha, saya juga sempat jadi karyawan. Hampir 8 tahun saya jadi karyawan. Karena ya menurut saya, bagaimana mungkin saya bisa memimpin kalau saya juga tidak pernah dipimpin. Kita harus pelajari bagaimana caranya untuk bisa dipimpin. Gitu. Jadi kepercayaan diri itu sebenarnya Kak Dik yang membantu sebenarnya. Tidak usah mau berpikir apa ya, nanti sebenarnya kau percaya diri dan bisa bergaul menempatkan posisi di apa yang mau kau bangun tadi. Jangan pernah berpikir bahwa kita ini lebih rendah dari yang lain. Betul. Intinya bahwa kita ini mau misalnya mau menjadi pengusaha, mau jadi entrepreneur, maka kita harus bergaul dengan kelompok-kelompok pengusaha. Kalau kita merasa minder, justru kalau ada ya, misalnya nih, sampaikan aja ke saya sih kalau besok-besok ada mungkin pengusaha atau mungkin pengusaha-pengusaha muda yang 20-an, 30-an tidak mau bergaul dengan orang yang mau belajar jadi pengusaha, sampaikan ke saya. Nanti saya tegur dengan keras. Saya yakin dia bukan pengusaha, bisa jadi mungkin dia hanya menikmati kekayaan orang tuanya, ngakunya sebagai pengusaha. Jadi banyak memang orang minder seperti itu, melihat waduh itu kelompok hipmi, kelompoknya semua jet set dan sebagainya, padahal tidak. Orang hanya menilai. Kita mungkin ya persoalan kami kan tidak mungkin juga mau ngajakin terus. Ya teman-teman yang memang punya keinginan untuk jadi pengusaha, silakan. Kalau di kampus ada namanya hipmi perguruan tinggi, silakan bergabung di hipmi perguruan tinggi. Kalau ada apa-apa misalnya merasa disisihkan dan sebagainya, atau mungkin ada penghinaan, silakan lapor saya. Saya akan memberi sanksi yang sangat tegas. Karena saya sekarang posisi sebagai pembina di HIPMI Sulsel. Gitu. Jangan minder, bergaul saja. Ya. Kalau perlu minta kartu namanya Kak Burhan. Kanto. Iya. Minta kartu nama. Nanti kalau mau ada yang minta nomor telepon nanti saya kasih. Masya Allah. Saya kasih nanti. Masya Allah. Itu ada jaringan satu dipegang. Jadi benar. Jadi memulai bisnis itu kadang kita tidak perlu berpikir uangnya dulu, tapi membangun kepercayaan diri, mau belajar kayak. Ya. Kadang ada juga kadang-kadang Kak anak muda ya bicara tentang yang betul-betul baru mau belajar. Attitude nggak ada Kak. Skill oke, skill banyak, jago dari sebanyak hal, tapi attitude itu kalau dibilang 0%. Bagaimana Kak? Itu penting. Sangat penting attitude. Apalagi dalam dunia bisnis. Sebenarnya saya selalu bilang sama teman-teman kita, bisnis ini bukan persoalan kita mengumpulkan uang pada hari ini. Bisnis adalah bagaimana kita membangun kepercayaan, membangun attitude untuk investasi masa depan. Jadi kalau ada pengusaha yang tidak punya attitude, nah itu bukan pengusaha namanya, itu pedagang. Itu pedagang itu. Karena seorang pengusaha harus punya attitude yang baik. Harus punya attitude yang baik kalau seorang pengusaha. Kalau tidak punya attitude yang baik, itu pedagang namanya. Ini ada poin yang keren dari Kak Anton. Bisnis adalah membangun kepercayaan, attitude untuk masa depan. Jadi investasi sebenarnya itu attitude. Karena kadang-kadang langsung tiba-tiba Kak mau loncat prosesnya. Ya, makanya kan begini. Banyak orang berpikir, bagaimana kalau saya tidak punya modal untuk memulai? Yang modal utamanya adalah modal kepercayaan. Attitude penting, sikapnya dan sebagainya. Bisa jadi Anda tidak punya uang, tapi relasi Anda punya uang, ya itu yang membantu.
gitu. Jadi uang bukan semata-mata modal utama, karena banyak juga orang yang punya uang ya tidak bisa melakukan apa-apa gitu, karena ya mungkin merasa bahwa saya punya uang, apalagi mungkin kelompok-kelompok anak orang kaya yang lahir memang sudah merasakan nikmatnya AC dan sebagainya. Akhirnya begitu dia besar, dia merasa bahwa ya, semua bisa dibeli dengan uang. Padahal tidak semuanya. Semua walaupun semua membutuhkan uang. Jadi semua membutuhkan uang, tapi tidak semua bisa dibeli dengan uang. Nah, gitu. Nah, dalam dunia bisnis pun seperti itu. Dalam dunia pengusaha seperti itu. Kita kadang berpikir bahwa saya dengan proyek ini nanti dengan uang yang saya punya saya akan bisa mil, padahal tidak semuanya. Ada beberapa hal yang tidak bisa dibarter dengan uang. Ada beberapa hal yang tidak bisa dibarter oleh uang. Luar biasa ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tahu, saya kenal Kanda Anto di HIPMI waktu itu, memang saya suka melihat sosok beliau tegas dan sangat humble. Ya, jadi ada memang yang tidak bisa dibeli sama uang, termasuk kepercayaan tadi. Dan itu kalau kita lihat sekarang ke Anto, itu tidak bisa lihat sekarangnya, tapi lihat bagaimana pengalaman beliau, susah-susah senangnya. Susahnya Kak dulu Kak, waktu susah-susah itu apa yang pernah Kakak lakukan waktu susahnya? Susahnya kalau mau dicerita, waduh, panjang. Intinya bisa sedikit Kak. Oke, kayaknya terkendala koneksi. Halo? Ya, jadi teman-teman silakan bertanya ya. Ya, ini sudah masuk ke. Aja susah. Ada Kak, halo Kak. Kedengaran? Halo. Tadi, halo keputus kita tadi Kak. Bagaimana Kak? Sudah bagus. Sudah bagus. Ya, sudah bagus nih. Nah, dulu waktu jadi karyawan, ya untuk awal itu masih gaji kalau nggak salah 1 juta, 800.000 gaji awal. Ya, dan gaji 800.000 ngidupin anak waktu itu masih 1, istri, terus ya bayar kontrakan rumah, beli susu, dan sebagainya lah. Ya ujung-ujungnya kadang utang. Kalau nggak ngutang ya saya kadang kerja apa sih, bantu-bantu tukang-tukang itu, ngangkat-ngangkat campuran dan sebagainya. Jadi ya biasalah kalau sudah kurang uang seperti itu ya kita terpaksa cari sampingan lah, gimana caranya supaya bisa nambah-nambah uang untuk bawa pulang ke rumah. Jadi kadang juga apa ya, bantu-bantu teman-teman, misalnya di rumah mungkin ada kegiatan-kegiatannya, kita bantu-bantu. Jadi kadang dapat pulang ke rumah dapat 20.000, 30.000 ya bawa pulang, minimal pulang itu ya udah ada disimpan untuk beli susu anak gitu. Jadi kalau cerita sedih wah banyak sekali, sudah hampirlah ya, dengan tempat-tempat kesedihan ya justru itu membuat mental semakin kuat. Seperti itu. Dengan kesedihan dari jatuh bangunnya itu malah nambah semangat Kak ya, bukan menjadi tempat putus asa. Nah, iya, seorang pengusaha harus punya semangat juang yang tinggi. Nggak bisa kalau semangat juangnya rendah, nggak bisa. Harus punya semangat juang yang tinggi. Nah, terkait Kak, organisasi di HIPMI kemarin kan banyak kegiatan-kegiatan juga yang Kakak bikin di HIPMI. Terus sekarang di Ketua Garda Nusantara. Apa fokusnya Garda Nusantara terkait entrepreneur, khususnya anak muda Kak? Ya, Garda Nusantara ini adalah salah satu organisasi kemasyarakatan yang ada di Sulawesi Selatan. Tapi khusus untuk pengembangannya lebih pada pengembangan entrepreneur. Jadi kami mengkader kader-kader Garda Nusantara itu menjadi ya yang sudah jadi pengusaha, kita kawal mereka sudah menjadi pengusaha yang settle, yang belum jadi pengusaha kita buatkan jalan bagaimana caranya dia jadi pengusaha. Jadi memang lebih fokus pada pembinaan entrepreneur, pembinaan pengusaha Garda Nusantara.
Ya walaupun memang ya namanya ormas militan seperti Garda ini yang punya loreng-loreng, ya tentu pasti akan ada istilahnya apa ya, mungkin ada pasukan dan sebagainya, pengawalan dan sebagainya ya itu ada, tapi lebih fokus pada pengembangan dunia usaha, pengembangan usahanya aja. Siapa-siapa saja Kak anak-anak di dalam yang sudah dibina? Banyak. Justru di Garda Nusantara itu ada namanya, ada lembaga ex officio namanya Garda Nusantara Preneur. Nah, di situ berkumpul pengusaha muda dan calon pengusaha muda. Ya umurnya rata-rata masih ada 20 tahun, masih ada 30 tahun di Garda Nusantara Preneur. Dan kita punya lembaga otonom namanya Garda Nusantara Preneur. Jadi mereka memang melakukan pembinaan khusus untuk usaha-usaha muda. Gitu. Anak-anak muda. Nah, ini khususnya anak-anak muda yang kalau dibilang sekarang itu kalau bukan kerjanya main game, TikTokan. Apa pesannya tersendiri Kak Anto ini sama anak-anak muda yang dalam tanda kutip ya kurang produktif Kak? Ya sebenarnya kalau cerita main game ini sebenarnya masuk juga dalam ekonomi kreatif. Kalau dia bisa kreatif untuk memanfaatkan, bisa mendapatkan uang dari situ. TikTokan pun begitu. Bagi saya sebenarnya semuanya positif, tergantung dari pribadi masing-masing untuk membawa ke ranah mana. Ya, kalau TikTokannya TikTokan gaya-gayaan, apalagi sampai mengumbar-ngumbar aurat, itu udah tidak positif itu. Tapi kalau misalnya TikTokan ini menghasilkan uang, ya itu boleh lah, nggak masalah. Atau main game tapi menghasilkan uang, ya alhamdulillah. Iya, betul. Jadi tidak masalah. Tapi jangan sampai permainan seperti itu justru menyita banyak waktu. Akhirnya waktu muda kita ini habis pada hal-hal yang tidak penting. Padahal ya mungkin ya sekarang belum disadari kalau teman-teman misalnya dia masuk 20 tahun, masih panjang. Ya saya alhamdulillah, saya juga harus akui bahwa saya ini terlambat sadar ya. Nanti umur 30-an baru sadar, oh seandainya kemarin waktu umur 20-an saya memulai usaha, tentu saya bisa lebih jauh lebih hebat lagi misalnya kayak gitu. Kadang kita terlambat untuk mengetahui. Mungkin itu proses belajar juga kayak dari 20 ya. Tapi memang ya berkomunitas seperti ini, berorganisasi ini sebenarnya bisa membuat kita tambah bangkit Kak. Benar nggak? Memang. Makanya kita yang namanya seperti saya bilang tadi, kalau kita mau jadi pengusaha maka kita harus mengubah habit atau kebiasaan kita. Kita harus bergaul dengan pengusaha. Maka inilah pentingnya namanya komunitas atau organisasi. Nah, di komunitas dan organisasi itu kita membangun mental, membangun persaudaraan, membangun persamaan, membangun komunikasi, menjalin dan sebagainya. Nah, di komunitas itu penting karena itu yang saya mesti tegaskan bahwa kalau kita mau menjadi pengusaha, jangan berharap menjadi pengusaha kalau habit tidak dirubah, kebiasaan tidak dirubah. Kebiasaannya misalnya kemarin bergaul sama temannya sampai tengah malam, mungkin naik motor-motor keliling, nah itu udah dirubah lah. Dirubah lebih banyak sekarang bergaul dengan kelompok-kelompok usaha. Sekarang banyak di Garda Nusantara kita punya anak muda hampir 50 orang yang sekarang sudah punya usaha, ada yang sudah beromset sampai ratusan juta per bulan, ada yang masih jutaan per bulan. Nah, mereka itu adalah kelompok-kelompok pengusaha yang punya habit begitu mereka berkumpul, yang dia cerita adalah usaha, bisnis. Tidak lagi cerita mengenai si A, si B yang nggak penting. Tidak ada nih yang waktu yang dia sia-siakan karena yang dibicarakan adalah bagaimana mengembangkan usahanya kan. Iya. Yeah. Nah, Kanda Anto, saya mau curi ini. Apa habitnya Kak Anto supaya sukses? Ini kebiasaan habitnya Kak Anto ini. Mulai dari bangun pagi, dari mulai bangun pagi sampai kembali lagi di rumah. Bangun pagi terus terang. Jadi kebiasaan saya itu, halo? Iya Kak, ya, kedengaran. Ya. Jadi kebiasaan saya Kak, itu, kedengaran Kak Anto.
Saya mulai malam ya. Jadi saya tidurnya Oh, itu setelah selesai sholat subuh. subuh. Oh, setelah sholat subuh. Ya. Alhamdulillah. Jadi saya begadang itu jam 2, ya insya Allah jam 3 saya sholat tahajud. Kemudian setelah itu sholat subuh saya baru tidur. Saya bangun, biasanya saya bangun itu jam-jam 9, biasanya bangun sholat duha. Setelah itu saya lanjut tidur lagi. Saya lanjut tidur lagi, tapi sebelum tidur ngontrol dulu anak-anak, kontrol organisasi, ngontrol dulu sekitar 30 menit sambil sarapan, setelah itu saya tidur lagi. Tapi ini jangan dicontoh. Ya, ini stepnya Kak Anto sekarang. Iya, nggak boleh dicontoh sama adik-adik. Jangan sampai nanti justru begadang sampai subuh, sudah tidak sholat tahajud, sudah tidak sholat subuh, tidur sampai jam 2 siang. Gitu. Jadi jangan dicontoh ini. Karena ini mungkin kebiasaan. Tapi kalau mau dicontoh juga ya boleh, tapi agak berat sih, karena mesti nahan mata sampai selesai sholat subuh. Setelah itu tidur lagi, bangun lagi. Nah, setelah itu tidur lagi, ya bangun lagi, makan, ya udah. Kayak gitu. Jadi kebiasaan hari-hari seperti itu. Setelah sore kadang saya berkumpul dengan teman-teman. Ini patut dicontoh teman-teman. Jadi Kak Anto itu. Ya. Halo. Jadi, halo Kak, ya kedengaran Kak, kedengaran. Kantor. Ya. Oke, silakan dilanjut. Ya. Jadi teman-teman, habit yang bisa kalian teman-teman curi ya, ini luar biasa nih. Ini jangan juga ditiru sama kantornya full ya. Dalam artian siang beliau memang baru aktivitas karena memang sudah full di malamnya, beliau sampai tahajud sampai duha ya, beliau istirahat dan siang baru full lagi untuk aktivitas bisnisnya. Nah, ada pertanyaan ini Kanto dari Herianti Unen. Halo Kanto. Pertanyaan itu monitor. Bagaimana menjadi pengusaha Kak? Bagaimana pertama-tama untuk jadi pengusaha? Bagaimana pertama-tama menjadi pengusaha? Pertama-tama untuk jadi pengusaha. Heriati Unen. Pertama-tama. Awalnya Kak. Pertama-tama untuk Pertama-tama untuk menjadi pengusaha adalah mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Siapa namanya tadi yang bertanya? Herianti Kak, Herianti. Jadi Herianti monitor nggak ya? Insya Allah monitor Kak. Ya. Jadi Herianti untuk pertama-tama untuk memulai jadi pengusaha maka harus mulai dari sekarang. Jadi setiap saya ditanya, Kak, bagaimana sih caranya kita mulai menjadi pengusaha? Ya mulai dari sekarang. Maksudnya Kak, ya mulai dari sekarang. Sekarang saya tanya, di pikiran Anda untuk menjadi pengusaha apa? Saya mesti menyiapkan sebuah rencana usaha. Ya sudah, siapkan sekarang. Terus saya mesti siapkan modal. Ya udah, siapkan sekarang. Tapi saya tidak punya modal. Kalau begitu tinggalkan dulu, cari orang yang punya modal untuk bisa berkiprah. Begitu seterusnya. Jadi clue-nya adalah jangan pernah menunda kalau ingin menjadi pengusaha. Selalu berpikir begitu. Ini saya belum mulai, apa lagi yang harus saya lakukan? Apalagi harus selalu mengupdate. Harus selalu mengupdate. Jadi harus selalu update apa yang ingin dilakukan. Jadi memulainya terus update. Kemudian seperti yang saya bilang, ya harus punya mentor sih ceritanya, atau mungkin bergaul dengan usaha. Karena kalau Anda mau jadi pengusaha, kemudian Anda berdiskusi dengan pemain sepak bola, maka insya Allah itu tidak akan ada ketemunya. Anda mau jadi pengusaha, jadi ini hanya proses awal ya. Mementori seorang pengusaha itu tidak sekarang aja. Jadi misalnya nih, mungkin Herianti nanti tolong dicatat aja nomor saya. Nanti kalau misalnya betul-betul jadi pengusaha, mau jadi pengusaha, silakan kita kontakkan. Nanti saya arahkan misalnya bergabung dengan komunitas-komunitas saya.
Begitu. Siap, siap, Kak. Nah, ini ada Jadi yang dari simpelnya bahwa ya silakan mulai dari sekarang. mulai dari Pokoknya sekarang. segala kuncinya adalah sekarang. Jangan Jangan pernah tunda. menunda itu jika ingin menjadi pengusaha. Betul. Ya, apalagi kalau lanjut ke tidur nah Kak. Nanti pideh besok. Nah, itu kan. Ya. Jadi saya ambil catatan dari kantor. Mulai dari sekarang. Ya, mulai dari rencana usahanya, modalnya. Kalau tidak punya modal, cari orang yang punya modal sampai mau bekerja sama dengan kita ya teman-teman, terutama Herianti. Nah, kata Herianti, terima kasih Kak Anto katanya. Ya, terima kasih Herianti. Sudah jawab. Ah, ini ada menarik Kak ini. Nah, ada juga dari Noval Kak, Muhammad Noval yang bertanya, bagaimana strategi pengusaha yang baik Kak? Strategi gini ya. Pengusaha dengan yang baik. Ya. Kalau berbicara strategi sebenarnya, itu kalau kita mau cerita hari ini, sepertinya butuh waktu 3 hari untuk tuntas. Kalau berbicara strategi, karena terlalu banyak strategi yang diterapkan untuk mengembangkan usaha dan sebagainya. Akan tetapi, intinya begini, siapa tadi yang bertanya? Noval Kak, Muhammad Noval. Ya. Jadi Dinda Noval, kalau berbicara mengenai strategi usaha itu seperti saya bilang, itu terlalu banyak kalau kita mau cerita pada hari ini ya. Terlalu banyak. Strategi pengembangan dan sebagainya. Yang terpenting, Dinda Noval harus pahami bahwa di saat memulai sebuah usaha, maka yang terpenting adalah trust, kepercayaan. Kalau kepercayaan sudah hilang, maka jangan berharap Anda bisa membesarkan usaha Anda. Selebihnya nanti itu, ya setiap waktu, setiap saat Anda akan belajar mengenai strategi. Karena masing-masing person, masing-masing usaha itu punya beda-beda strategi, beda-beda karakter. Jadi makanya saya bilang kalau saya mau cerita pada hari ini terlalu panjang, ini makan waktu kasihan teman-teman yang lain. Nah, intinya semua kita bisa mulai dengan proses diskusi. Insya Allah sebentar nanti saya akan berikan nomor handphone saya. Saya akan berikan nomor handphone saya. Nanti silakan dicatat. Nah, nih ada juga nih saya lanjutkan. Nah, Nur Amalia Majid, saya mau tanya Kak, cara gabung HIPMI Sulsel bagaimana? Saya dulu di HIPMI PT Kampus Biru, alhamdulillah sudah masuk usaha sekarang. Kendalanya adalah saya sudah tamat di kampus, mau ikut gabung di HIPMI Sulsel atau pusat. Bagaimana caranya Kak? Ada yang mau gabung katanya nih Kak di HIPMI. Silakan ke kantor HIPMI Sulsel di Jalan Faisal Raya nomor 9, ketemu sama Ibu Ija, sekretaris eksekutif. Bilang saya dikasih amanah sama Kak Arianto Burhan Maka untuk mendaftar sebagai anggota di HIPMI Sulsel. Udah, sebut aja nama saya. Tuh, apa aja. Minta kartu namanya Kak Anto, nomornya Kak Anto, langsung ke Jalan Faisal. Itu besar sekali itu kantornya HIPMI. Ya. Kalau perlu nanti suruh Ija telepon saya. Suruh Ibu Ija telepon saya, nanti saya bicara. Simple kan? Simple. Ini mudah sekali kalau ada orang dalam istilahnya Kak Di. kalau ada yang dikenal itu di dalam cepat urusan. Itu tipsnya Nur Amalia Majid dari kasih sama Kak Anto anunya tipsnya. Wah, luar biasa. Nah, ada lagi nih Kak, Turi Production. Assalamualaikum Kak, sekarang saya sudah punya usaha percetakan souvenir tapi masih produksi di kos-kosan. Terus bagaimana cara kembangkan usaha saya? Dia punya percetakan souvenir Kak, tapi masih di kos-kosannya ini. Dia butuh pengembangan usahanya. Ada tips enggak Kak untuk teman kita ini satunya? Ya. Siapa namanya yang bertanya? Turi. Iya. Ya. Mantap Dinda, artinya dengan sudah dengan mulai kos-kosan kemudian mulai usaha itu sudah hebat. Saya juga kan tadi udah cerita, saya juga mulai usaha mulai dari kos-kosan juga dulu. Saya di kos-kosan kemudian mulai usaha. Jadi intinya begini, jangan pernah, sekarang ini udah canggih. Orang sekarang ini
ada namanya marketplace. Jadi kita tidak perlu membangun kantor yang besar, tapi kita punya jaringan sampai ke seluruh dunia. Marketplace. Nah, bisa jadi dengan tempat kos-kosan dulu ini Anda mulai membangun marketplace Anda. Ya, kalau Anda berpikir misalnya untuk tempat pengerjaan dan sebagainya itu penting memang. Jadi tapi untuk awal adalah membangun dulu relasi karena pasar itu penting. Orang-orang terdekat dulu kita yakinkan, kemudian kita masuk pada marketplace. Nah, kalau terkait misalnya untuk pengembangannya, boleh kita silakan, intinya begini, silakan bermitra dengan teman atau keluarga dan sebagainya untuk mengembangkan usaha Anda. Kalau misalnya souvenir yang dibuat itu mungkin punya karakteristik khusus, contoh misalnya dia punya karakteristik khusus Sulawesi Selatan, itu bisa dikerjasamakan dengan mungkin toko-toko oleh-oleh yang ada di Makassar, gitu. Tentu kalau misalnya dia modelnya spesifik, kami bisa membantu merekomendasikan untuk masuk di toko-toko seperti itu. Jadi nanti misalnya kalau dia punya karakter khusus Sulawesi Selatan ya, kita bisa bantu untuk masukkan ke dalam. Nanti kami bantu bicara dengan beberapa toko. Jadi bagaimana Dinda Turi itu mengembangkan pasarnya terutama dan membangun relasi. Ya. Kalau memang pasarnya luas atau pasar segmentatifnya jelas ya, itu akan seperti kerjasama dengan toko-toko oleh-oleh Kak ya. Itu bisa dimainkan juga ternyata sampai dari saran dari Kak Anto. Ya. Ini juga menarik Kak nih. Semua bilang terima kasih atas jawabannya. Sangat senang banget nih sudah diberikan masukan sama Kanto. Ada Rajul ARC. Bismillah, tapi Kak, seperti kita ketahui membuka usaha tentu ada naik turunnya. Yang saya mau tanyakan, bagaimana tips menurut Kak yang bisa kami lakukan atau kembangkan saat berada di kondisi terburuk perjalanan usaha? Ini kok dalam kondisi terburuk Kak, bisnisnya jatuh. Bagaimana untuk dikembangkan ini usahanya? Iya. Seseorang bisa dikatakan pengusaha kalau usahanya itu fluktuatif, kadang naik, kadang turun sekali, kadang naik sekali. Nah, itu baru bisa dikatakan dia pengusaha. Kalau dia flat, ya pedagang karena dia jualnya tomat tiap hari berdagang di pasar jadi flat. Tapi yang namanya pengusaha kadang naik, kadang turun, kadang naik sekali, kadang turun sekali. Nah, kondisi pada saat naik sekali, maka kita harus berinvestasi. Jadi pada saat kita turun sekali, dengan adanya investasi yang kita punya itu bisa membackup. Nah, tapi kalau misalnya sama sekali tidak ada modal, misalnya terus kita jatuh, ya intinya tetap tawakal aja. Terus berjuang. Karena disitulah biasanya ujiannya pada saat kita jatuh itu, pada saat kondisi terburuk itu, di situ adalah ujian untuk naik kelas lebih tinggi. Jadi tetap aja fokus, tetap aja konsisten untuk bergerak di jalur itu. Maksudnya ya bisa jadi mungkin karena faktor alamiah atau mungkin karena ada intervensi, akhirnya usaha ini menjadi bermasalah. Yang terpenting adalah jangan sampai patah semangat. Karena pengusaha kalau sudah tidak ada semangat, sudah tidak bisa lagi dibilang pengusaha. Karena ya semangat juang seorang pengusaha itu harus tinggi. Jangan sampai karena persoalan misalnya jatuh kemudian berpikir untuk meninggalkan usaha, merasa tidak cocok. Padahal sebenarnya di situ adalah ujian kenaikan kelasnya di situ. Betul. Namanya orang ujian pasti susah. Saya tidak pernah mendengar ada orang ujian itu dia senang-senang, tidak, pasti susah. Betul. Nah, gitu. Kan biasanya kalau baru dapat ujian satu kali, misalnya saat corona kayak gini kan banyak usaha tutup Kak. Karena bilang, kayaknya enggak cocok Kak begini. Akhirnya kan menyerah Kak. Itu yang membuat kayak kita ini pengusaha muda labil Ki. Nah, pokoknya jangan menyerah, Pak. Rugi kalau menyerah teman-teman. Sabar, insya Allah ada jalannya seperti yang Kak Anto bilang. Nah, ada yang mau bertanya langsung nih Kak. Ini Dio, pendengar kita yang dari Depok ini. Dio, silahkan Dio. Lanjut, langsung bertanya sama Kak Anto nih. Halo Dio. Halo semuanya.
Halo Dio, ya silakan bertanya tidak. Padat dan jelas, ya. Oke, lanjut. Tetap Indonesia banget ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dio. Perkenalkan, nama saya Dia Degemi Putra dan saya berasal dari Depok. Depok. Jadi, saya sekali sama materi ini terkait bisnis. Dan pertanyaan saya itu ada beberapa di Pak. Yang pertama, waktu bisnis akan tahan lama saat first impression yang kita beri kepada pelanggan baik. Halo, Dio. Bagaimana dan siapan apa saja yang harus saya lakukan saat memulai bisnis agar menimbulkan first impression yang baik di mata pelanggan. Lalu yang kedua, role model pendiri dunia bisnis siapa, lalu kenapa mengapa bisa hidup tersebut, apa yang Pak contoh dari dia agar Halo Dio, halo Dio, sampai halo Dio. Ya. Tadi agak keputus-putus Dio. Ya, pertanyaan. Oke, ulang aja. Pertanyaan Jadi satu. pertanyaan kedua kan? Ya, pertanyaan satu tadi belum jelas. Kalau pertanyaan kedua, role model kan? Role model bisnis. Ya. Nah, terus yang pertanyaan pertama tadi apa? Jadi pertanyaan pertama tadi terkait dengan first impression. Kan sebuah bisnis akan bertahan lama kalau kita itu memilih first impression yang nih kepada pelanggan. Kira-kira persiapan nih sebelum memulai bisnis yang harus kita siapkan dulu. Dan langkah apa sih yang harus dilakukan agar terciptanya first impression yang baik itu di pelanggan, sehingga pelanggan itu bakal repeat order atau bakal kembali ke kita. Dan selanjutnya itu tadi yang role model, yang kenapa dan apa bisa idolakannya, lalu hal apa yang contoh orang tersebut, dan kira-kira nih jika kesempatan untuk temu dengan idola Bapak, apa yang akan melakukan? Oke, pertanyaan 3. Pertanyaan terakhir itu simple banget. Ya, pertanyaan terakhir tuh simpel banget, Pak. Sumpah. Lupa dong pertanyaan ketiga. Kayaknya 2 pertanyaan dulu aja. Nanti kalau misalnya mulai tulis aja. Tulis aja. Tanyakan. Tulis aja ya. Oke, thank you. Iya, sama-sama. Di Depok memang agak-agak sedikit ada gangguan sinyal ya. Kantor nih first impression apa ya? Langkah-langkah untuk supaya pembeli kita itu tetap mau dekat sama kita, mau terus beli sama kita. Bagaimana, Kak? Ya. Jadi berbicara mengenai first impression atau kesan pertama yang harus kita berikan pada relasi atau mungkin calon konsumen. Ya, yang terpenting memang adalah bagaimana kalau gini ya, mungkin kalau dia modelnya usaha, apakah dia misalnya model usaha seperti saya ambil contoh ya, mungkin agrowisata nih misalnya. Betul, Kak. Nah, pada saat kita memberi kesan pertama kepada seorang pelanggan, maka begitu dia memasuki wilayah agrowisata, maka kesan pertama yang muncul adalah dia masuk dalam sebuah wilayah yang betul-betul menenangkan hatinya. Kalau misalnya jualannya jualan baju, misalnya distro, begitu dia masuk, maka kesan pertama yang dia tangkap bahwa distro ini punya kreativitas. Nah, penting memang kesan pertama, sangat penting. Itu memang satu hal seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa orang pengusaha itu penting untuk istilahnya perform seorang pengusaha itu penting, karena disitulah kita berbicara mengenai mengenai penilaian awal orang, kesan pertama kita. Nah, gitu. Jadi pentingnya first impression ini bagaimana kita bisa dilihat sebagai orang yang punya ataupun juga bisnisnya itu betul-betul memberikan ingatan yang kuat terhadap pelanggan. Jadi pelanggan itu bisa kembali lagi ya, Kak ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau berbicara seperti ini, seperti saya sampaikan bahwa performance itu penting. Performance kita penting. Bagaimana kita menyambut seorang pelanggan, kalau misalnya itu mungkin modelnya, saya mungkin membahasakan sederhana ya supaya teman-teman paham. Contoh misalnya
seperti saya bilang tadi, kalau bisnis kita bisnis kuliner, maka yang terpenting adalah bagaimana kita memberi kesan kepada pelanggan kita, kepada relasi kita, bahwa Anda menikmati kuliner saya ini, Anda betul-betul merasakan bagaimana Anda makanan yang Anda yang favorit Anda, makanan favorit Anda. Biasanya orang-orang makanan favorit itu biasanya buatan ibunya, buatan dari kampung. Iya. Nah, kesan pertama itu yang biasa muncul, karena apalagi berbicara rasa, ya lidah orang berbeda-beda. Iya. Kan orang bisa bertanya, loh, kenapa di situ jual ayam kampung, di situ jual ayam kampung, di sana ramai, di sana tidak ramai. Ya karena itu persoalan rasa, atau mungkin karena pada saat kesan pertama dia ke sana itu mungkin merasa bahwa saya nggak cocok di sini. Nah, tapi padahal kalau dilihat tempatnya bagus, yang satu hanya tempat sederhana, tapi ternyata banyak yang memilih tempat sederhana. Karena di situ dia merasa bahwa di sini kesan pertama, di sinilah saya merasa bahwa saya lagi makan di rumah saya nih. Nah, saya lagi makan makanan ibu saya nih. Gitu. Kira-kira begitu pengertiannya. Nah, itu Dio ya, dari pertanyaan pertama dari Dio. Nah, terus kedua Kak, role model bisnisnya Kak Anto ini siapa? Yang jadi contoh Kak Anto berbisnis ini siapa? Kata Dio nih. Dio mau curi-curi tips juga nih. Maksudnya role model aturan gimana maksudnya? Kurang paham tadi. Lebih ke Kak, ke misalnya ada kan nggak tokoh-tokoh yang Kak Anto kagumi dalam dunia bisnis ini yang akhirnya Kak Anto juga tiru ATM Ki. Dari habit, dari kebiasaan, attitude segala macam. Sebentar ya. Ini punya buku itu, jadi teladan saya itu berbisnis ya Rasulullah Muhammad SAW. Saya punya bukunya. Dan maaf, mungkin kalau teman-teman yang non-muslim, jadi kalau berbicara siapa teladan saya dalam berbisnis, ya teladan saya Rasulullah Muhammad SAW. Masya Allah. Ya, ada bukunya, tahun nih, gimana nih? Ada banyak buku nih di sini. Masya Allah. Nggak usah lihat dulu. Ya. Saya salah satu role-nya. Siap Kak. Ini bisa teman-teman jadi role modelnya Kanto ya tentu ya junjungan beliau Rasulullah SAW. Nah terakhir Kanto nih, pertanyaan terakhir di sesi kita nih sebelum kita akhiri. Nah, ada pertanyaan dari Muhammad Amin, Kak. Ini menarik. Saya mahasiswa saat ini sudah mulai terbayang-bayang tentang masa depan. Overthinking. Dia mahasiswa, waduh, sudah kepikiran banyak nih, Kak. Sedikit takut dengan kehidupan di masa depan yang tidak sesuai dengan impian. Saat ini saya mulai dengan mencari experience sebanyak-banyak dulu. Experience yang cocok dan membentuk habit mumpung masih muda agar bisa menjadi pengusaha yang baik. Seperti apa ya, Kak? Nah, ini dia bertanya, habit mumpung masih muda yang bisa untuk menjadi pengusaha nanti di masa depan, apakah kira-kira yang dia harus siapkan? Karena dia modal juga tidak ada. Ya. Jadi sama, saya kan juga waktu memulai usaha juga modal tidak ada. Jadi karena saya mau jadi pengusaha, maka saya bergaul dengan pengusaha. Nah, jadi ya namanya masa muda silahkan mengeksplor. Tidak ada yang larang sebenarnya. Explore. Nah, cuma yang namanya menyesal itu kadang di belakang. Tidak ada namanya menyesal di depan hari. Selalu menyesal di belakang hari. Di belakang. Nah, gitu. Silahkan lakukan explore. Silahkan. Tapi kalau Anda punya niat jadi pengusaha, maka mulai sekarang habitnya sudah harus diubah. Itu tadi ya, namanya habit. Ya tentu berkomunitas penting. Berkomunitas itu penting. Silakan bergabung di HIPMI perguruan tinggi atau mungkin di Garda Nusantara Perenung, silakan bergabung. Di situ banyak anak-anak muda pengusaha yang insya Allah bisa saling mensupport, bisa saling menjawab. Jadi pertanyaan terakhir tadi itu saya sepakat bahwa jangan juga Anda tidak menikmati masa muda. Silakan nikmati. Tapi ya sekali lagi saya ingatkan, tidak di belakang yang namanya penyesalan itu. Nah, artinya di saat sekarang jangan sampai Anda menjemput impian Anda di usia tua. Kalau Anda menjemput impian Anda di usia tua itu biasa-biasa aja. Tapi kalau Anda menjemput impian Anda di usia muda, maka Anda dikatakan luar biasa. Begitu. Betul.
Jadi nggak usah overthinking Muhammad Amin, langsung ambil katanya tadi Kanto, habit dan berkomunitas. Nah, ada nih yang minta nomornya Kanto nih, jangan lupa. Oke, silakan dicatat ya. Iya Kak. Silakan dicatat. Nomor handphone saya, nomor WA saya 08 222 Oke. 1 1. Jenderal 4 kali 4 Oke. 89. 89. Jadi saya ulang Kak ya. 08 Ya. 222 1 Jenderal 4 kali 4-nya terus 89. Ya, ini Ya. nomor Kanto. Jadi tadi siapa teman-teman yang mau langsung Facebook daftar. ID Arianto Burhan Makkah. Jadi insya Allah. Facebook ID Arianto Burhan Makkah. Silakan diikuti. Ya, jadi Facebook juga, IG ada juga Kak, IG. Instagram. Juga ada. Nah, IG juga Burhan Makkah. Nah, Arianto Burhan Makkah, Facebook juga Arianto Burhan Makkah. Silahkan teman-teman yang mau follow, langsung ke WA juga boleh. Silahkan. Beliau sangat terbuka dan beliau sangat humble lah. Kalau siapapun bertemu dengan beliau akan sangat segan dan sangat banyak ilmu yang bisa kita dapat. Nih, ada terakhir Kak Kodong. Pertanyaan ini, Amsal. Bisa dijawab Kak? Ini, tidak apa-apa Kak? Di dalam pemasaran produk, apa-apa saja tips dan triknya Kak? Ini terakhir sekali Kak ini. Sebagai closing statement juga ini Kak. Ya, sebenarnya kalau berbicara tips pemasaran produk, itu pasti panjang ya, karena butuh waktu berapa jam untuk membahas tuntas. Yang terpenting begini, produk yang Anda jual itu memang betul-betul produk yang punya kualitas dan daya kompetitif yang tinggi. Ya tentu kan berbeda-beda mungkin produknya. Kalau mungkin dia modelnya baju, ya silakan buat model-model baju yang digandrungi. Termasuk pun harga, itu harga termasuk murah bukan berarti bagus ya. Mahal pun juga bukan berarti tidak bagus. Artinya nilainya mesti kompetitif. Jadi kalau berbicara tipsnya, maafnya kita tidak bisa bahas mungkin secara detail ini karena pasti panjang. Waktu juga saya pikir sudah masuk sholat duhur. Ya, jadi insya Allah silakan nanti kita komunikasi by WA. Nanti kita kumpul-kumpul lah lagi kalau ada waktu, lebih istilahnya kopi darat lah ceritanya kan. Insya Allah di lain waktu. Iya, 1 jam ini. Karena nama forumnya 1 jam, jadi kita harus patuh dengan nama forumnya 1 jam. Iya. Terima kasih Kak Anto, sehat selalu. Mudah-mudahan bisa ketemu. Kak, sehat keluarga Kak. Terima kasih Kak Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kanda. Ya, itu tadi semua teman-teman dari ilmu yang beliau Kak Anto bahas, luar biasa sekali pengalaman beliau baik di organisasi maupun di bisnis. Ada nomor telepon yang beliau tinggalkan yang teman-teman bisa hubungi ketika teman-teman banyak mau bertanya lagi di luar forumnya. Terima kasih. Terima kasih untuk Dio yang sudah bertanya secara langsung. Rojo ARC, Muhammad Ilham di Padang, luar biasa. Dan Nur Amalia Majid, terima kasih semua. Ya, semoga bisa kumpul-kumpul lagi di forum MDV, forum bisnis ya di bulan berikutnya ya. Insya Allah mudah-mudahan ada lagi di bulan berikutnya dengan pemateri-pemateri yang menarik. Mbak Rini, ada Mbak Rini ya? Oke Kak Sul, terima kasih. Hari ini Mbak Rini saya penasaran kok Mbak Baby nggak bertanya ya? Kenapa ya Mbak Baby ya? Oh, sepertinya ini ya, apa sudah tidak ada di tengah-tengah kita ya, Kak? Iya, tolong nanti dicari supaya bisa bergabung. Oh, baik. Iya, mungkin di sesi ini beliau melewatkan ya. Iya, karena Dio datang kan. Ini sudah masuk daftar tunggu peserta. Iya. Oke, baik. Terima kasih Kak Sul. Ini sudah diserahkan ya. Berarti sesi tanya jawab sudah ditutup ya teman-teman, mengingat waktu kita sudah habis ya dari yang seharusnya. Oke.
Terima kasih Rini. Iya, Bapak, Pak Anto sudah keluar ya? Iya. Oh, kita belum sempat ini ya tadi foto bersama dulu bersama beliau. Ini lupa ya. Iya, tapi tidak apa-apa. Kita tetap akan melanjutkan sesi foto bersama ya, bersama teman-teman yang masih berada di room ini. Jadi sebenarnya teman-teman, sosok Pak Anto itu sebenarnya sosok yang sudah tidak asing lagi bagi Makassar Digital Valley ya. Jadi sejak 2016 itu beliau selalu bersedia hadir di programnya kami di Makassar Digital Valley, dan alhamdulillah hari ini beliau kembali menyempatkan waktu ya untuk sharing bersama teman-teman di siang hari ini kayak gitu. Jadi terima kasih buat teman-teman yang masih stay sampai di akhir sesi ini. Juga terima kasih buat Kak Sul telah memandu acara pagi hari ini, Kak Sul. Iya, sama-sama ini. Tetap cetar ya Kak, seperti kemarin-kemarin, alhamdulillah. Iya, kurang Mbak Baby saja, Oh iya, insya Allah di next event beliau akan bergabung lagi Kak. Oke. Ini sebelum kita tutup acara di siang hari ini, kita foto bersama dulu ya. Foto bareng. Teman yang ini bisa, yang mau buka mic-nya boleh, mic-nya. Mau buka videonya boleh, silakan dibuka videonya. Yang mau ini silakan. Nanti kita foto bersama dulu sebelum kita tutup acara siang hari ini. Maka tidak ada survei hari ini, baru dikirim. Oh iya. Oke. Sudah saya kirimkan. Ada sertifikat nggak, Kak? Iya, ada sertifikatnya. Silakan diisi dulu. Kakak, satu lagi yang link kemarin belum dapat tahu yang tanggal 9. Iya, nanti akan diumumkan. Kalau untuk giveaway itu nanti akan diumumkan ya. Nanti akan dihubungi ke peserta yang berhak mendapatkan giveaway tersebut. Banyak giveaway-nya. Iya, baik. Bisa kita mulai ya foto bersamanya teman-teman. Boleh. Oke, sepertinya sudah pada buka ininya ya, kameranya. Boleh kita foto bersama. 1, 2, 3. Jangan lupa senyum. Oke. Bentar. Satu kali lagi, kalau mau foto yang lebih cetar dari yang tadi, boleh banget. Oke, 1, 2, 3. Oke. Cetar banget. Dia ada cetar banget. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Makasih semua teman-teman. Baik, Kasul. Terima kasih sekali lagi buat Kasul. Alhamdulillah ini sudah MDV Business Forum yang kedua ya, Kak. Semoga masih berjumpa lagi di MDV Business Forum selanjutnya. Betul. Iya. Jadi stay update terus tentang info Makassar Digital Valley ya. Teman-teman yang bisa lihat di sosial medianya Makassar Digital Valley, cek aja di @telkom MDV. Jangan lupa follow kita di @telkom MDV kayak gitu. Teman-teman yang mau lihat di website kita juga, dicek aja di makassardigitalvalley.id kayak gitu. Makasih ya Kak hari ini. Ya, sama-sama Kak Dio. Yaudah, terima kasih buat teman-teman. Sampai jumpa ya di event selanjutnya. Semoga kita senantiasa sehat selalu, bisa bertemu di event-event selanjutnya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Kakak. Ya, sampai jumpa ya kakak-kakak semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.